Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, kerabatnya, serta orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Baiklah, ulun selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, ceramah agama. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, yaitu kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh teman kita Arbani dari kelas 10 otomotif B. Kepada Arbani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa fala taqul lahuma uqim wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khufid lahuma janahal julli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arbani. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, dia yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Acara yang ketiga yaitu sambutan. Untuk sambutan kami pintakan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Marabahan, kepada Bapak Kasyanto STMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Zainal Abidin Asmari, yang ulun hormati dan banggakan Ustadz Sahdani, yang tiada lelah-lelahnya membimbing kalian semua, kita semua untuk menuju kebaikan. Yang ulun hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Marabahan, tata usaha, dan yang kami sayangi Anda semua, peserta didik SMK Negeri 2 Marabahan yang Bapak banggakan. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan kerabatnya, termasuk pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua insyaallah ya jamin. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang Bapak sayangi, sama-sama kita maklumi bahwa sudah ngobrolnya. Kalau masih belum Bapak tungguin. Sudah kan? Sudah ya, baik. Bapak biasa begitu. Jadi nanti kata si Ustadz Sadani tadi, kalau nanti Ustadz menyampaikan ilmu, kita mesti mendengarkan. Ya, baik. Anda sekalian, kita sama-sama maklumi bahwa kita berada di sini adalah untuk menuntut ilmu sebagai bekal kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya kita sama-sama maklumi bahwa hari ini kita berada di era digital yang konon dulu waktu zaman Bapak masih muda itu ada istilah dunia dalam genggaman, Ustaz. Hari ini nampaknya betul dunia ada di dalam genggaman Anda. Untuk melejit seperti apapun ada di dalam genggaman Anda. Sehingga mungkin guru dalam hal ini tidak satu-satunya sumber ilmu. Namun guru adalah role model. Guru adalah panutan. Guru adalah penuntut kalian. Bukankah bahwa penentu keberhasilan kalian adalah ridhonya orang tua? Sementara kami ini gurumu itu lillahi ta'ala, kalian sama dengan anak kami di rumah. Kalian sama dengan anak-anak kami di rumah. Bedanya cuma tempat tinggal saja, tempat tidur saja. Sehingga tidak salah kalau memang pian-pian pun minta ridhonya guru. Ya, ridhonya guru. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami itu bahwa bahwa sukses dunia akhirat itu penentunya adalah yang tadi. Yang selanjutnya ada sekalian bahwa kita diciptakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Mohon izin, kemarin di hari Senin Bapak jadi memimpin upacara, jadi pembina upacara, masih ingat? Masih ingat lah.
Hari ini masih Bapak dengar fenomena suara-suara yang menurut saya harus mulai mengecil. Suaranya Pak Sahdari cukup 1-2 saja. Kalian itu orang-orang cerdas yang langsung menuju ke tempatnya. Anda tidak sama yang saya sebutkan kemarin. Paham Anda? Yes. Saya tidak perlu sebutkan di Pak Ustaz malu, ya, malu yang saya sebutkan hari Senin kemarin. Kita sadari bahwa kita sebaik-baiknya ciptaan Allah, dibekali akal, dibekali pikiran, semuanya dibekali Allah. Maka kita tidak sama dengan yang tadi. Jangan menyamakan diri kita dengan yang kemarin yang Senin. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, itu saja bekalnya Pak Ustaz Sadari, ya. Jadi kita langsung saja kita belajar sama-sama yuk. Bapak juga belajar dengan beliau, sama-sama kita simak, Yuk kita menjadi bekal buat yang tadi. Di perusahaan membutuhkan sikap, membutuhkan akhlak. Maka ada Jumat Takwa ini. Anda ya, ini adalah bekal kesuksesan kalian di dunia untuk menempuh akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Asmari. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام. Amma ba'du. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Marabahan yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru beserta dengan seluruh karyawan dan staf di lingkungan SMK Negeri 2 Marabahan, adik-adikku sekalian, para siswi yang mudah-mudahan kita yang hadir di hari ini, di majelis yang mulia ini, senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama untuk mengkaji kembali satu tema, yang mana tema ini adalah merupakan salah satu hal penting yang harus kita pahami dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apakah tema itu? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tadi saudara Qori sudah membacakan Al-Quran, surahnya surah Al-Isra. Ayatnya kalau tidak salah itu ayat ke-23, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kalian semua untuk menyembah kepadanya. Jadi perintah pertama, beribadah, nyembah kepada Allah. Itu tugas manusia. Lalu tugas manusia yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Tugas kedua yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah bukan hanya salat, bukan hanya rukuk dan sujud, tapi sesudah daripada itu wabil walidaini ihsana. Dengan orang tua disuruh kita untuk berbuat baik. Jadi kalau dua konsep ini kita pahami, dua konsep ini kita sadari, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Pertama, taat dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, berbakti pada orang. Untuk memudahkan kita memahami, saya akan menampilkan beberapa cerita. Nanti akan saya sampaikan 3 cerita. Cerita yang pertama yaitu tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Saya tanya, anak-anakku pernah dengar cerita Jurais? Jawab, pernah dengar cerita Jurais? Kalau saya ceritakan, bersedia menyimak? Bersedia mendengarkan? Baik, bioskop Trans 7 akan dimulai. Ada seorang ahli ibadah namanya Jurais. Jurais ini kalau sholat, mohon maaf, dari pukul 10 malam itu sampai kadang-kadang sampai 1:30 malam. Lama dia kalau sholat. Kalau potongan kita sholatnya kilat seperti menyambar. Baru mengangkat takbir Allahu Akbar, tidak lama kemudian Assalamualaikum. Kita sudah lipat sejadah, malaikat baru ambil pulpen. Itu kita. Jurais ini ahli ibadah. Satu hari Jurais sedang sholat sunat. Di saat dia sholat sunat di mihrab, mihrab itu adalah tempat mushola kecil di samping rumah. Sedang asik dia sholat, dari dalam rumahnya, ini mihrab, ini rumah. Dari dalam rumahnya ibunya manggil, ibunya sudah tua. Jurais, anakku, kesini nak, datangi ibumu nak. Jurais pada waktu itu sedang sholat, tapi sholat sunat. Bingung Jurais, sholat ibu sholat. Artinya apakah aku teruskan sholat atau datangi ibu? Akhirnya Jurais berpikir, ini kan ibadah, lebih baik diteruskan saja. Teruslah dia sholat. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Beberapa lama panggilan kedua terdengar. Jurais, nak, kesini nak, datangi ibumu nak. Ibu memerlukan kamu nak. Lagi-lagi Jurais pada waktu itu sedang dalam keadaan sholat sunat. Akhirnya sampai ketiga kali ibunya tidak lagi manggil, hanya menangis terseduh-seduh. Ya Rabb, aku telah memanggil anakku, tapi dia tidak menghiraukan panggilanku. Ya Rabb, tolong berikan dia taufik dan hidayah dan bimbingan dari Engkau. Ini doanya ibu Jurais. Karena ibunya Jurais terluka, hatinya tergores, matanya berlinang air mata, menetes air mata dari seorang ibu ini, maka Allah pun tegur Jurais. Apa yang terjadi? What happened with Jurais? Apa yang terjadi? Ternyata tidak beberapa lama terjadi fitnah besar. Datang seorang wanita tunasusila. Tahu wanita tunasusila? Tahu tidak? Kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Berarti pengalaman. Dan wanita tunasusila ini
Maksudnya dia adalah seorang wanita pelacur. Dia dalam keadaan hamil. Ini kalau perut saya memang besar ya, bukan hamil. Jadi pada waktu itu dia datang ke kampungnya Quraisy. Dia ingin mendapatkan ayah dari anaknya ini. Lalu dia tanya di kampung, "Pak, di sini siapa laki-laki yang baik? Siapa laki-laki yang bagus?" Kata orang itu, "Ada seorang yang ahli ibadah namanya Quraisy." Maka si wanita ini mulai memainkan yang namanya hoax terstruktur. Tahu hoax? Berita bohong. Jadi kalau hoax ini dari zaman dulu sudah ada. Apa yang dia lakukan? Setiap ketemu orang yang tanya, "Ini anak siapa?" Dia bilang apa? "Ini anaknya Quraisy." Kaget orang kampung. "Quraisy?" Iya. "Yang ahli ibadah?" "Yang rajin sholat sunat?" "Iya." "Betul ini anaknya?" "Betul." Maka mulailah desas-desus, mulailah fitnah melanda, mulailah orang antipati, mulailah orang murka. Dan pada puncaknya akhirnya apa? Orang kampung datang ramai-ramai ke tempat ibadahnya Quraisy, ke tempat mihrabnya Quraisy. Mereka berkata, "Quraisy, kau manusia munafik. Kau pura-pura ahli ibadah, kau pura-pura sujud kepada Allah, tapi kau ternyata menghamili seorang wanita pelacur." Oh, berat kada ujiannya. Sedikit aja menggores hati kita, ganas ujiannya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mulai terprovokasi. Mihrab Quraisy dibakar, Quraisy diusir, dan ibunya melihat anaknya diusir, dia pun ikut tidak tega melihat anak sendirian. Akhirnya Quraisy ketika sudah terusir dari kampung, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Aku sadar ini semua ujian karena aku kemarin melalaikan panggilan ibuku. Padahal beliau memanggilku, ya Rabb, aku berdosa ya Rabb." Lalu Quraisy minta ampun, mencium tangan ibunya, berkata, "Bu, maafkan Quraisy, Bu. Quraisy tidak memenuhi panggilan ibu dan hari ini Quraisy ditegur. Dulu dimuliakan, sekarang dihinakan. Dulu dipuji-puji, sekarang dicaci maki. Sebentar saja Allah membalikan keadaan." Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya pun berkata, "Ya Rabb, berdoa, kembalikan kemuliaan anakku Quraisy, jauhkan ia daripada fitnah." Ada 3 doa kata Nabi yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salasu da'awati, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul majlum, doa orang yang dizalimi. Maksudnya dizalimi ini terus menerus. Membayar terjajak batis kawan aja misalnya, kita nih batis terjajak kawan, aku terzalimi, mudah-mudahan kau jadi batu. Bukan ada sengaja. Tapi kalau kita dizalimi terus menerus, misalnya kita dibully terus menerus, dihina, ketemu babinian menghina lawan kita, kada bunga selalu jadi laki yang jelek. Nah, kalau kalian dizalimi terus menerus seperti itu, doa kalian dikabulkan, "Ya Rabb, kawinkan dia dengan aku." Ya, kita menzalimi orang, kalau dia berdoa kabul itu. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan menuju ibadah atau menuju kebaikan. Yang ketiga ad-da'watu al-waladu liwalidi, doa orang tua bagi anaknya. Ini 3 doa enggak akan ditolak. La syakul lahunna, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ibunya Quraisy doa, "Ya Rabb, kembalikan anakku kemuliaannya. Berikan dia pertolongan ya Rabb, jauhkan dari fitnah." Akhirnya apa yang terjadi, Mas Bro? Si wanita tadi tiba-tiba ia sakit perut, mau melahirkan. Aduh,
Akhirnya proses pun terjadi, kelahiran terjadi. Mohon maaf lah kada semua melahirkan. Ini kenapa mencontohkan? Keluar bayi, digendong, sudah bersih digendong. Apa yang terjadi? Ini dalam kitab Sahih Bukhari loh ceritanya. Hadisnya sahih. Bayi yang dituduh anak Juraish itu tadi dengan izin Allah berbicara. Ya kayaknya zaman ini nih kan, ada bayi berpandang viral. Apa kata si bayi? Nah, dalam kitab Sahih Bukhari itu cuma 2 bayi yang bisa bicara. Satu bayinya ketika Nabi Isa masih jadi bayi Al-Masih namanya. Karena bisa bicara itulah maka beliau digelar Al-Masih. Yang kedua bayi yang dituduh anak Juraish. Bayi itu berbicara, wahai kaum muslimin dan muslimat, aku ingin menyampaikan satu hal klarifikasi. Hanya bayinya ini sekolahnya S2. Klarifikasi tahu juga. Aku ingin menyampaikan tabayyun. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya tabayyun. Kalau dalam bahasa sekarang modern namanya klarifikasi. Aku ingin menyampaikan tabayyun bahwasanya aku ini bukanlah anak Juraish, tapi aku ini adalah anak seorang kuli yang melakukan hubungan di luar nikah dengan ibuku. Jadi ujar ibu, bukan rahasia mama aja sih. Terbongkar semuanya. Kaget orang kampung. Akhirnya wanita ini pun diinterogasi. Betul ini? Betul. Kenapa kau melakukan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menjadi istrinya Juraish, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Katanya, hati-hati kalau wanita sudah jatuh cinta dengan kalian. Dia bisa melakukan apa saja. Kawan sendiri ditelikung. Betul tidak? Wanita sudah jatuh cinta dengan kau, ia antarkan surat kau kepada pacar kau, tapi akhir-akhirnya dia akan menikah dengan kau. Sekarang ada main surat lagi, sudah WA-an. Hati-hati yang WA dengan lawan jenis, be careful. Saya sering diundang ke SMA, SMK, SMK, kasusnya sama sekarang. Pacaran kebablasan. Laki-lakinya sudah minta kirimi foto. Ya, kirimi foto susu pian. Dipoto ini yang tadi dibukakan fotonya, dikirim. Sekalinya banyak banget yang mengomen, sekalinya kemana? Kirim ke status. Keuntungan hati-hati. Bila ada yang mau WA minta kirimi berbagai macam organ tubuh kalian, jangan diladeni. Hati-hati, WA itu sekarang bisa disadap. Kalau foto kamu itu sudah beredar, hancur masa depan kamu. Betul? Betul? Kalau kau laki-laki disuruh kau mengirim onderdil bagian bawah itu, jangan sekali-kali kau coba. Sekali kau kirim tersebar, habis nasib kau. Kenapa? Malu kau seumur hidup, ternyata ukuran engkau cuma S saja. Kalau ukurannya double XL, nggak malu-maluin. Ya kan? Kita kembali ke jalan yang benar. Ini fakta loh, betul sekarang ini pacaran kayaknya gayanya gaya gitu-gitu. Jangan, ya, sekali lagi jangan. Akhirnya setelah interogasi, setelah ada tabayun dari si bayi, sadarlah orang kampung. Mereka pun mendatangi Juraish, minta maaf Juraish, kami telah salah kepada engkau, kami termakan hoax. Maafkan kami. Ujar Juraish belum memaafkan dia. Cuma nang mihrab kulo nang dicucur kayak apa? Akhirnya orang kampung
3 kali lipat lebih besar. Jurais lebih dimuliakan, Jurais lebih dihormati. Saya tanya sekarang, berkat doa siapa? Hati-hati. Kau mungkin sukses sekarang, kau mungkin punya usaha nanti, bekerja di perusahaan besar, gajinya 20 juta, 30 juta, tapi ketika ibu engkau terlantar, ayah engkau tidak diberikan pengayoman, lalu mereka menangis berlinang air mata, mohon maaf, semuanya akan terbalik seperti kapal yang terbalik. Tidak akan bisa selamat kalau sudah orang tua kita dalam keadaan berduka atau tergores karena kita. Saya ingin sampaikan bahwasanya apabila orang tua memanggil, maka wajib hukumnya disakuti dan didatangi. Ustaz, orang tua itu gimana sih? Orang tua menurut daripada para ulama ada 2 jenis orang tua. Yang pertama, ada orang tua dikarenakan nasab, namanya ayah dan ibu. Ini namanya abal jasad. Siapakah ayah yang menjadi ayah secara biologis kita? Tidak lain itulah ayah dan ibu kita. Wajib kita berbakti kepadanya, wajib kita mentaati perintahnya selama dalam kebaikan. Satu, abal jasad. Yang kedua siapa? Abar ruh. Ayah dari ruhiyah kita, yang mendidik kita, menterbiah kita, membimbing kita. Siapakah dia? Itulah yang disebut dengan guru. Tadi saya sudah cerita satu cerita yang kaitannya dengan abal jasad, yaitu contoh kasusnya siapa? Tolong ingat, kalau kau sudah mulai durhaka, ingat kau tidak sehebat Jurais ibadah. Jurais yang hebat saja ibadahnya berantakan hidupnya. Sekarang kaitannya dengan guru, saya akan menyitir satu cerita karena anak-anak ini lebih mudah paham kalau dengan cerita. Seorang aulia Allah, beliau adalah derajatnya wali kutub. Nama beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir? Ulama besar. Beliau punya murid 10.000 lebih. Dan kehebatan Jurais dan kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu pengajian tidak menggunakan mikrofon, suaranya sampai ke murid yang paling ujung. Ini berapa nih? Adalah 1.000. 800 mungkin 500. Oke, 500. Kalau ada pakai mic nang gujung sana umbur-umbur tapi kada paham. Tandanya kita ini tidak semulia derajat beliau. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyampaikan pengajian, salah satu karamah sidin kenapa beliau itu banyak memiliki murid, dimanapun murid duduk bisa mendengar suara beliau. Ini karamah hidup beliau. Satu ketika ada di hadapan beliau itu satu murid yang paling alim, hafalan Quran paling bagus, hafalan hadis paling banyak, nahwu sharaf paling lancar, semuanya lengkap. Satu ketika Syekh Abdul Qadir sedang menyampaikan pengajian, lalu si murid tadi berkata di hadapan teman-temannya, maaf Syekh, saya tidak sependapat dengan yang dia sampaikan. Berdasarkan Al-Quran begini, berdasarkan hadis begini. Ternyata yang saya sampaikan itu menurut saya belum tepat. Dia mendebat guru, dia membantah guru, tapi di depan umum. Untuk niatnya apa? Menunjukkan bahwa dia alim. Kalau mendebat guru, disuruh guru karena memang diskusi, anak-anak hari ini kita diskusi, ayo silahkan keluarkan pendapat. Lalu berdiaman. Kenapa jadi berdiaman? Ujian Ustaz Jainal pada boleh mendebat guru, itu namanya salah paham. Ini maksudnya guru menyampaikan pengajian, langsung dia memotong. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma senyum. Saya, kata beliau, minta maaf kalau yang saya sampaikan salah. Akhirnya apa? Si murid ini tadi tidak beberapa lama berhenti ngaji. Setelah berhenti ngaji, apa yang terjadi? Tidak beberapa lama dia buka majelis. Orang alim buka majelis. Muridnya pun berdatangan juga. Dari jumlah 10, 100, 1000, akhirnya mencapai muridnya sekitar 2000 orang. Banyak majelis.
setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun berjalan. Ini majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini majelis si murid. 10 tahun berlalu, si murid ini sakit, tubuhnya demam, seluruh tubuhnya panas, dan dia mengalami sakaratul maut. Dikelilingi oleh murid-murid yang menjadi muridnya, ditalkinkan. Kan kalau orang mau meninggal itu kan ditalkinkan. Tahu nggak ciri-ciri orang mau meninggal? Salah satunya nih, di bawah hidung ini kan ada lubang, coba periksa. Kalau ini sudah kencang bengkak, itu 1 kali 24 jam akan meninggal dunia. Coba dipegang, masih ada? Kalau tidak ada, saya talkinkan sekarang. Jadi kalau pian berenam, kalau ada keluarga yang garing, dia tinggal aja. Bilanya bengkak kada ada lagi, ya tuh talkinakan aja. Tapi pun masih ada, jangan ditalkinakan. Kemarinnya menyuruh lakas mati. Akhirnya ditalkin oleh murid. La ilaha illallah. Bukannya mengucap la ilaha illallah, dia justru berteriak, panas, panas, ampun, ampun, panas, 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 ampun, ampun, panas. Cuma itu saja teriakannya. Sedihlah murid-murid. Kenapa guru yang begitu alim, hafal Quran, hafal 30 juz, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi ketika ditalkin panas, 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 ampun, ampun, panas. Akhirnya mereka pun datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul, kata mereka, maaf Syekh, kami ingin minta tolong. Ada apa? Kata beliau, itu murid pian dulu sakaratul maut, tapi ditalkinkan tidak bisa, malah kesakitan, kepanasan, dibacakan talkin kepanasan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini surban saya, ini cerita nyata di dalam kitab Futuhul Ghaib, jadi bukan dikarang ya. Ini surban saya, bawakan kepada dia, ciumkan ke wajahnya, sampaikan Syekh Abdul Qadir Jilani mendoakan semoga ia husnul khotimah. Hebatnya akhlak beliau. Sudah dipermalukan, bikin tandingan muridnya, masih didoakan husnul khotimah. Akhirnya dibawa surban itu yang warnanya warna hijau seperti kubah di rawah. Lalu diciumkan kepada si murid tadi, diletakkan. Lalu dikatakan bahwasanya guru engkau Syekh Abdul Qadir Jailani telah mendoakan kepada engkau, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Maka seketika itu murid tadi dengan lantang berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, baru bisa meninggal. Makanya Kiai Haji Ahmad Bakri, seorang ulama dari Kalimantan Selatan, dalam pengajian sidin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, waktu beliau masih hidup, beliau sampaikan 3 hal. Ada 3 bala, ada 3 bencana bagi orang yang durhaka kepada abar ruh, yaitu gurunya. 1, nasyamal hafidhahu, ingatannya tidak akan pernah kuat. Hari ini hafal, besok lupa, besok hafal lagi, besoknya lupa lagi. Kenapa orang sering kehilangan ingatan dan hafalan? Durhaka dengan guru. Yang kedua, kadad lisanuh, ketika berbicara dia akan terbata-bata, tidak akan sempurna, sering salah ucap, sering salah ngomong, bahkan bisa jadi fitnah. Itu karena durhaka dengan guru. Yang ketiga, kata beliau, yang paling fatal, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa disertai dengan kecuali mendapat ridha gurunya. Ini contoh. 2 sudah cerita. Jadi kita pahami bahwa guru kita adalah orang tua kita. Saya ulangi, guru kita adalah orang tua kita. Di sekolah beliau orang tua kita. Di rumah ayah dan ibu kandung kita orang tua kita. Ada satu lagi orang tua, tapi kalian belum memiliki. Siapakah itu? Ayah dan ibu mertua. Tapi karena kalian belum punya, tidak perlu saya ceritakan, ya kan? Ngapain juga pulang-pulang ke rumah, cariakan Pak Maulun yang tuha.
Belum. Fokus dulu belajar. Ingat pantun orang Bahari. Kasih cakep ya kalau saya kasih pantun. Lebih baik minum jamu daripada minum pantai. Lebih baik menuntut ilmu daripada bermain cinta. Terakhir, kita tidak perlu lama-lama, yang penting diamalkan Mas Bro. Satu, taat dengan orang tua itu derajatnya di bawah daripada sholat 5 waktu. Sholat bakti. Yang kedua, apabila taat dengan orang tua bukan hanya dengan orang tua jasadiah kita, tapi orang tua ruhiyah kita. Siapa orang tua jasadi? Ayah dan ibu kandung. Siapa orang tua ruhi? Itu adalah guru yang mendidik kita di sekolah. Terakhir yang ketiga, apabila kita mendurhakai orang tua, salah satu dosa yang dibalas Allah di muka bumi adalah durhaka kepada orang. Kalau yang lain balasannya di akhirat. Kau bohong, akhirat balasannya. Kau melakukan maksiat, minum minuman keras, akhirat. Tapi kalau kau durhaka, cash dan kontan dibayar di dunia. Ada yang pernah dengar Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Anda saya tanya nih, pernah dengar Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Di mana ibu kota kabupatennya? Apa nama ibu kota kabupatennya? Barabai, betul 100. Anda saya doakan dapat istri soleha. Karena kalau saya kasih sekarang bahaya, jadi doakan saya. Di Barabai ada beberapa kecamatan. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Pagat. Pernah dengar Pagat? Pagat itu artinya apa? Wedus. Pagat apa artinya? Di daerah Pagat itu ada satu objek wisata namanya objek wisata Batu Benawa. Pernah ke sana? Sekali-kali nanti sempatkan ke sana. Kalau kebetulan lewat Barabai. Kalau kebetulan lewat Pagat. Sekarang saya akan ceritakan hikayat Gunung Batu Benawa. Boleh? Dulu ada seorang ibu tua namanya Diang Insun. Pernah dengar Diang Insun? Nah, ini saya ulang saja berarti kalau pernah. Dia hidup di satu rumah panggung yang tidak layak sebetulnya disebut rumah. Lebih layaknya disebut gubuk. Kenapa? Atapnya daun rumbia, dindingnya bambu, lantainya galam itu apa namanya? Galam yang disusun. Jadi lebih tepatnya disebut gubuk daripada rumah. Bila hujan, titikan. Jadi anak ini digendong, pindah ke sini yang ada titik. Sedih. Dia punya anak kecil namanya Raden Panganten. Raden Panganten ini anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dari kecil bekerja ibunya, membantu ibunya. Diang Insun punya kebun kecil, ditanami tumbuh-tumbuhan, ditanami padi, ditanami perumahan sedikit. Tapi sayang, mereka hidup dalam keadaan miskin. Jangankan beli pakaian, untuk makan saja itu mencari 1 kali sehari susahnya luar biasa. Iwak mengunjung, kata kayak ini bang, tinggal dunia dalam genggaman menjadi bapak. GoFood, GoFood, dari Picik datang pizza, Picik datang KFC, Picik datang ayam goreng, Picik datang paman gojeknya. Jadi dunia dalam genggaman betul itu. Dulu tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuhlah Raden Panganten menjadi remaja. Dia merenung. Loh, kasihan ibuku, hidup sudah tua, renta, miskin pula. Lalu dia berkata, Bu, bolehkah Raden Panganten izin merantau, Bu? Kemana nak? Ke Pulau Jawa.
Kalau kau merantau nak, siapa yang memelihara ibu? Siapa yang menemani ibu? Ibu sudah miskin, hanya engkau satu-satunya yang mau menemani ibu di rumah. Jangan nak, jangan tinggalkan ibu. Sehari ditolak, esok merayu lagi dengan ibunya. Bu, saya tahu berpisah dengan anak susah, tapi kalau Raden pengantin tidak berjuang, kita akan seperti ini, rumah akan tetap seperti ini. Kita akan hidup dalam kemiskinan. Izinkan Raden pengantin Bu untuk bekerja mencari nafkah di luar sana. Nanti kalau sudah kaya raya, Raden akan bangunkan rumah yang bagus, akan belikan baju yang bagus, akan belikan makanan yang nyaman dan enak untuk ibu. Kadang biar aja rumah buruk, biar aja baju mama bertambah, biar aja mama makan sekali sehari. Assalamualaikum nakai. Seminggu merayu terus dengan ibunya. Ma, kalau pian kada bijinakan, kasihan ulun. Kena ulun gana. Siapa nah hakun bisi laki kaya ulun. Susah, rumah buruk, gawian kadada. Mendengar nangka itu, tak umur nang kuita. Inilah. Kalau urusan SMK 2 Marabakan ada juga keterampilan lah. Ikam sekolah ada, bapak-bapak ada. Ayo kan kayak demi ikam bukan demi mama. Asalnya kan demi mama nih. Ada mau nan kita. Ketika mendengar demi anak mau sih. Udah ikam sukses nakai. Lalu pamit, mamanya mulahkan bekal sangu bisa di jalan. Raden pengantin pun mengambil anakan iwak tauman, tau lah iwak tauman lah. Lalu ayam yang halus. Ma, ini ulun nah memberi pian ayam halus lawan anakan iwak tauman. Kenang-kenangan lah dari ulun. Gaduh akan, jangan dimakan. Karena bilanya ulun datang ini gana ini nah pian buktinya bahwa pian tuh nah anak ulun tampayakan aja nih. Buktinya kan minyak gana bisa ada pinan tuh kan. Akhirnya apa? Tulah Raden pengantin belayar jauh mencari laut. Kan wilayah situ jauh kalau mencari laut. Jauh mencari laut. Akhirnya sampailah di satu pelabuhan. Cuma dalam kisah ada disebut pelabuhannya di mana apakah di Trisakti atau di Tabunio ada tahu. Pokoknya pelabuhan. Akhirnya sampai di pelabuhan ini tadi. Akhirnya si Raden pengantin bertemu lawan sebuah kapal dagang. Bapada paman ulun bolehlah umpat belayar ke Jawa. Boleh aja sih, tapi genilah begawian di kapal. Inggih paman naik, di kapal mengangkat barang, menyimpuni barang, membersihi apa aja digawinya. Mandam si paman kapal yang melihat umar rajinannya orang ini. Imbas sampai di Jawa ditakoni, "Kamu anak mana? Anak ngaran ikam siapa?" Ngaran ulun Raden pengantin, paman naik ulun anak begawi na mencari gawian. Kamu begawi ulun aku aja di sini, aku mau mencari anak buah. Jadilah anak buah di kapal. Lama kelamaan akhirnya karena saking rajinnya si ampun kapal ini maras kasihan. Lalu dijulunginya modal. Nak nih ikam paman modali, ikam kapal seorang berdagang. Terima kasih paman naik yang memodali ulun bakapal seorang berdagang. Sekalinya sukses luar biasa, jauh lebih sugih daripada paman nang ini tadi. Tersiar kabarnya bahwasanya ini Raden pengantin mulai dari Kalimantan, orangnya adalah orang nang rajinan, orangnya adalah orang nang sugih. Sampai kabar ini kepada raja di wilayah itu. Ujar raja, kiau pang nangarani saudagar Raden pengantin nakon nak bertamu. Datanglah ke kerajaan sebagai tamu. Pada waktu itu dari balik kamar ada anak raja mengintip makan. Aku ini mas, Saskia Gotik itu seperapatnya aja. Lalu kepada lawan abah, Raden pengantin. Ada juga kisah ditakuni duitan orang berdatang. Ditakuni kita, ya benar kita lakukan menerima kan orangnya bunga, suki, diam aja.
Sekalinya apa? Berdiami lalu dikira nang kuitan menolak lalu dipadahakannya. Nah, maaf, anak ulun kada menyamuti berdiam dia berarti kada setuju. Kami tolak lamaran kuitan. Sekalinya nang tadi nang berdiam tadi mau kamu. Biar ulun ayo ha. Ada ngaran ayo hanya nah. Ada ini kada ini kepada langsungan apa? Kawinakan bae ulun banyak ada ulun bunuh diri nah. Gancang-gancang sampai mati nah. Ada orang mati lagi. Tambah ada mengawinakan awas tukang ulun makan kada babihan sampai mati. Diancam kayak itu akhirnya ujar raja kan bisa diancam nah kayak memang apa anak menjaga pernikahan. Kawin pengantenan 7 hari 7 malam. Sehari lain menunya, hari ini soto, besok gado, besok iga bin. Jawabannya apa? Dibuat sama orang perawit ini bandar habis makanannya. Setelah 7 hari pernikahan, maka Raden pengantin pun membangun rumah, membangun kapal yang besar. Tapi sayang kada ingat lawan kuitan. Nang kuitan di kampung, jangan kamu arumah badila anakku datang. Sudah 15 tahun berlalu, ganal dah anak ayam tadi. Di ayam jago janggut dah saking tua. Lalu nang kuitan tadi sembahyang, berdoa tengah malam, ya Allah, dan anakku Raden pengantin bulik, ya Allah ulun kaganangan benar. Biarnya ada sukih ada papa, ya Allah asal bulik aja ulun hendak mencapai anak ulun, ya Allah. Doa aku kan kada minta sukih sih. Tamimpilah Raden pengantin. Nah, itu Tuhan memberi isyarat. Raden pengantin melihat ibunya berdoa, memanggil-manggil namanya, terbangun. Lalu berucap lawan nang bini, my darling. Sudah tidur langsung deh. Ini lagi hanya kawin kan kayak itu, bilangnya terpelecok gitu. My darling, what happened? Kita sudah anak 5 terpelecok. Mata di mana? Mata. Akhirnya apa? My darling, I want back to my village. Saya kembali ke desa saya. Oh, enggak, ada bapak. Begila, esok. Boleh. Apa? Karena kapal ini di pinggir laut, Kuitan ini kan di kampung, di wilayah pegunungan, maka bergantilah kapal halus. Jadi kapal halus ini bilanya ada sungai-sungai yang masuk, bilanya kada berganti pulang, karena jalan pulang. Menurut sebagian riwayatnya seperti itu. Ada lagi riwayat sebutnya riwayat kada masuk akal. Riwayatnya kada masuk akal. Kenapa ulun ini belajar geografi? Ujar riwayat yang satunya, kapal tadi karena ganal kada kau bersandar sampai ke daratan, jadi di tengah-tengah aja. Kapal kecil yang berturun. Nah, pada waktu kapal kecil itu berturun, turun juga si Raden pengantin lawan bininya. Walaupun kecil kapalnya tapi mewah, orang bingung-bingung. Kapal siapa golongan benar tuh di laut tuh? Oh, kapal Raden pengantin. Hah? Raden pengantin? Nang miskin itu? Yang susah? Hah? Yang mamanya serangan tuh. Mendengar itu, maka akhirnya mamanya Raden pengantin ini pun sampai kabar bahwa anaknya sudah datang. Muasidin bertongkat mendatangi. Sampai menurut riwayat itu Sidin mendatangi itu seberatan orang menangis melihat baju Sidin ini saking buruknya. Sampai akhirnya Sidin di pinggir laut, lalu akhirnya Sidin mencari kapal sampan kecil menginjam kayu sorangan. Nah, sambil membawa auman tadi lawan ayam. Kemana Cil? Anakku situ anakku. Ada Raden pengantin tadi lawan nang bini di atas kapal kan? Nggak kayak di Titanic juga. Every night pegang tangan kan, keluar kapal sambil ditiup angin, berkibaran namanya bajunya. Kan sinematisnya kan itu. Tiba-tiba haratan rame-ramenya kayak itu, datang orang berkayu mulai bawah. Anakku,
Siapa pian? Padahal pinandu, patakon pulang. Jauh ada siapa ikannya? Mama apa? Mama pian Raden pengantin. Nina aja menampilkan ayam. Ni ayam pian bahari ini pinandulah pian. Nina ikan kauman na pinandulah. Pinandu ya padahal tapi supan lawan bini anak raja. Dia ujar nang bini mangga mati. Kalau memang mama pian akui datangi kasihan sudah. Namun yang kada dilematis mengaku ada. Tapi nangaran orang sugih ini penyakitnya adalah gengsi. Penyakitnya gengsi. Memakai kendaraan pindah buruk gengsi, pulang PCH. Kami orang pakai PC gengsi, pulang aerok. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Akhirnya Faisal Gabit jadi dari tiada badan. Gengsi lalu berkata, wahai istriku, itu bukan ibuku. Wah, hajut yang gini, bujuran kalian nama dia. Wahai wanita, pergi kau dari sini. Wah, mengucap kata pergi padahal tadi Qori membaca wala taqullahuma uf saja tidak boleh. Kada boleh. Misalnya mama nih tegugur piring. Tidak boleh. Jadi kalau hendak hari langsung untuk jangan sampai loncat namanya. Kenapa? Karena sedih sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Pergi pianku. Ulun gak ada kenal dengan pian. Pian bukan orang tua ulun. Hajut sedih takang. Takang itu kan bahasa Sunda. Jangan bahasa kita tuh model kayak apa misalnya tuh nasi kagum lah. Kayak itu kan kalau mama no. Ini mama naknya 9 bulan mengandung ikam. Mama 2 tahun menyusui ikam. Waktu di rumah buruk bahari itu na titik banyu. Saban malam mama kada mau goreng nama mindah ikam karena titik sini pindah ke sini. Kayak itu kayak ikam nak air susu di bawah saya tuh. Diam si Raden pengantin. Gengsi. Akhirnya apa? Mangkat tangan sebut. Nah, jadi ulun 3 doa tadi ini hati-hati. Ya Allah, ulun minta bukti. Kalau memang nang di atas itu lain Raden pengantin, ulun ikhlas. Tapi kalau nang di atas itu nah, ulun nang mengandungnya, ulun nang menyusuinya, ulun nang menggaduhnya. Ini memperlakukan ulun kayak ini. Ulun minta ya Rob, tunjukkan kekuasaan Engkau. Langsung petir menyambar. Mereka ini setting juga kan? Petir menyambar tanda Tuhan murka. Apa yang terjadi? Ini kisah lah jangan diukur dengan akal. Kisah jangan diukur dengan ini legenda. Akhirnya terjadilah badai luar biasa. Kapal yang besar itu terbelah menjadi 2. Pagat separuh terbawa ke wilayah Barabai namanya Benawa. Benawa itu bahasa Banjar, bahasa Pauluan. Benawa itu artinya kapal. Separuh lagi ke wilayah nempian ke Balangan. Nah, Balangan. Jadi separuh tak Balangan, separuh tak Barabai. Nang diabadikan jadi objek wisata nang di Barabai namanya objek wisata Pagatan. Pagatan tahu lah Pagatan. Pagatan itu ya putus kapal tadi biasanya putus. Lalu ada batu-batu gana di sana disebut orang batu gana. Itu jerulun tadi kalau kita durhaka lawan orang tua, lawan guru itu azabnya di dunia. Paham lah berarti. Mudah-mudahan bisa menempatkan diri sesudah ini. Kayak apa lawan guru, kayak apa lawan guru. Bepander lawan guru itu jangan nyaring pada perguruan. Anak-anak buka buku kalian ya. Halaman berapa tuh? Berapa itu? Nyaring pada perguruan. Kalau perguruan volumenya 50%, kita 40, 30. Beradab sedikit. Bila guru tuh lewat, kita harapkan berduduk, berdiri. Berdiri itu tanda menghormati. Pian tahu lah.
Jepang itu lain negara Islam. Pada waktu ulun 2015 ulun ke Jepang, tepatnya ke satu provinsi namanya Fukuoka. Yang membuat ulun takjub itu bukan teknologinya. Di Jepang itu sepanjang jalan ulun kadang lihat orang berkendaraan, rata-rata orang bawa mobil di sana. Berkendaraan itu kecuali kurir pos. Jadi ulun bertakon lawan yang guide ulun yang mendampingi ulun, Pak, kenapa di sini Pak ada kendaraan, maka nang di Banjar beradaan mulai dari Suzuki, Honda, macam-macam ya, kalau itu ulahan Jepang. Maaf Pak, ya kalau di Jepang motor itu dianggap transportasi yang berisiko tinggi. Jadi di sini semua orang pakai mobil dan orang di sana berduit, jadi orang mau mobil, karena kayak kita Bang begrab. Iya lah. Nah, tapi ada masalah itu, Bapak kadang mempermasalahkan itu. Yang Bapak kagumnya, kami nilai gurunya, kita nilai guru Pak, orang pendatang. Ketika kita lewat, anak yang lebih muda dari kita, yang lebih anggun dari kita berdiri sebentar, nah bertunduk. Sampai kita lewat, mau tahajud, dulu kaya raja aja lagi aku. Kalau udah pokoknya aku juga asalnya mau hebat di Banjar. Kira itu sekalinya kada. Sekalinya orang tua tukang sampah lewat, sama kayak itu dia perlakuannya, hormatnya dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan gurunya. Orang Jepang tuh menjulung duit lawan guru kada mau, duit buruk apalagi duit talipat. Misalnya bayar SPP-nya kada pernah menjulung duit talipat, karena pemahaman orang Jepang bila duit talipat ekonomi macet. Ada kita nggak kucang-kucang, kubu acan gitu. Baktinya orang Jepang tuh sampai ke situ. Tapi kita kan dosakin menuruti nang itu kalau kena lewat kain bertundukan gitu. Lawan di sekolahan aja nih lawan guru. Bila guru lewat berdiri satu mat di Pak. Itu tanda kita menghormati. Ini ada kisah guru tuh hak umur 70 nah berjalan nang kain di pesantren sampai saat pengalaman Bapak pribadi ini. Aku masuk sini aja sih Den, guru bahasa Arab, guru nahu. Kada serta Evian dulu jam sana. Gawin guru. Ini kemek si Den berjalan. Dia sampai masuk aja si Den, membuka buku baca. Bingung murid nang di kelas sebelah nih. Kenapa dua guru nih? Akhirnya teman, maaf Ustaz, Pian di kelas sebelah sana. Aku tadi dipadahi di sini. Anu kata Pian di prank buah. Murid jelek, udah boleh pulang sini bawa mamanya setengah jam. Jadi kami berada itulah di pesantren kadang-kadang bisa juga nakal, tapi jangan dituruti lah. Jadi mbah itu lalu minta ampun, minta maaf langsung. Itu guru ulun namanya Kiai Haji Salim Ahmad, guru nahu dan saraf. Jadi mbah kejadian itu minta maaf, kata kami begayaan dia tadi kada boleh. Aku nih 80, kenapa di sini? Mana dari sini, nah sampai ke ujung situ, ujung sana berjalan sih, maka berjalan lambat. Itu kan lambi. Jadi bilanya ada guru berdiri lewat kita berdiri. Bila guru mengiyaku cepat, nah kesini nak datangi ke orang tua memanggil. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, hampir lebih 1 jam ulun berceramah, tepatnya jam pas jam tadi mulainya jam 8.10, sekarang jam 10. Kalau ulun teruskan lagi, ulun khawatir ulun pingsan pensiun. Jadi ulun cukup sampai di sini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, ulun minta maaf Allah bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Asmari. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Ya, perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita batasi orangnya 3 orang saja, karena hari ini hari Jumat, mungkin Al-Ustadz juga nanti akan ada kegiatan lain. Ya, yang mau bertanya angkat tangannya, baik yang di luar ataupun yang di dalam. Yang di dalam dulu. Ya, yang mau bertanya
Angkat tangannya. Siapa? Oh ya, ini kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ayani. Nama gue Ahmad Ayani, kelas 11 TTA, umur 19 tahun. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya minta lelah untuk saya ingin bertanya. Karena saya pernah membaca sebuah hadis artinya. Tidak mengenali yang tidak sempurna sholatnya. Barang siapa mengenali dirinya tapi tidak mengenal kejadian dirinya, maka tidak sempurna mengenali dirinya. Bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri? Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari anak siapa tadi? Ahmad Yani. Pertanyaan Pian ini pertanyaan kalau dalam taksonomi Bloom ini sudah pertanyaan high order thinking skill namanya. Biasanya pertanyaan ini dipertanyakan oleh mahasiswa tasawuf atau akidah filsafat, karena kebetulan Ustaz juga saat ini sedang menjalani magister di UIN Antasari. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dulu ranahnya adalah di bidang ilmu tauhid dan tasawuf. Kalau dalam redaksionalnya bunyinya seperti ini: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini adalah qaul atau perkataan ulama hakikat. Apa artinya? Man arafa nafsahu, barang siapa kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Apa maksud dari siapa yang mengenal diri dan siapa mengenal Tuhan? Salah satu misi dan visi perjuangan Nabi selama 13 tahun dakwah beliau di kota Mekah, beliau mengajarkan untuk mengenal Allah melalui dakwah tauhid, namanya dakwah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini hati-hati ya nyimaknya. Kalimat tauhid ini lalu dilafazkan dalam satu lafaz namanya syahadat. Paham? Setiap orang ketika ingin memasuki pintu sebagai seorang hamba Allah yang muslim, maka dia wajib mengucap syahadat. Syahadat itu ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadatul tauhid. Kemudian ada lagi sambungannya.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya syahadatul Rasul. Syahadat tauhid, Imam Al-Asy'ari mengatakan apabila orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka dia wajib belajar 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 yang jaiz, jumlah 41. Betul? 20 tambah 20 tambah 1 berapa? Ketika dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib mempelajari dan memahami 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 mustahil, 1 jaiz. Jumlahnya berapa? 4 tambah 4 tambah 1 9 tambah 41 berapa jumlah? 50. Ini disebut dengan aqaidul iman, pokok iman. Apabila anak bapak ingin syahadatnya sempurna, belajar sifat 20. Karena dari sifat 20 akan belajar mengenal diri dan belajar mengenal Allah. Sekarang Ustaz contohkan 1 saja. Wujud. Yang pertama kan sifat wujud. Wujud apa artinya? Ada Allah Ta'ala. Lawannya Adamun. Apa Adamun artinya? Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Sekarang yang ada di antara langit dan bumi yang saat ini berada di atasnya siapa namanya? Namanya manusia, hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam diri kita. Coba pandang tangan kita, lihat telapaknya. Coba, ini cara mengenal diri. Lihat telapak tangan ini, siapa yang menggoreskan garis-garis ini? Apakah ini yang bisa menggoreskan ini manusia biasa? Atau yang membuat lukisan yang begitu indah? Seluruh yang hadir di tempat ini, maaf Pak, tidak ada yang sama. Bentuknya mirip tapi tidak sama. Makanya fingerprint HP kita itu tidak bisa sama. Sidik ya. Dari hal paling sederhana, apakah mungkin yang menciptakan sidik jari kita manusia? Berarti ada di atas manusia. Zat yang menciptakan semua kesempurnaan dalam diri kita, zat itu kita menyebutnya Allah. Allah itu Khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Nah, di sini maksudnya mengenal diri adalah kenali bahwa diri kita ciptaan, maka setiap ciptaan ada yang menciptakan. Saya ulangi, handphone ciptaan tidak? Berarti ada yang menciptakan. Dompet ciptaan tidak? Berarti ada yang menciptakan. Sekarang yang ciptakan matahari kira-kira mungkinlah manusia. Berarti zat yang maha hebat. Iya betul? Yang menciptakan meteor, yang menciptakan planet, yang menciptakan tata surya, yang menciptakan galaksi dari Bima Sakti, Andromeda, yang jumlahnya lebih daripada 2 miliar. Mohon maaf, itu kira-kira makhluk biasa atau zat yang maha hebat? Zat yang maha hebat ini di dalam Islam disebut Allah. Di dalam Nasrani disebut Tuhan Bapa. Oleh orang Hindu disebut siapa? Dewa Tripitaka, atau disebut juga dengan dewa-dewa pencipta mereka. Semua agama memiliki penyebutan masing-masing, tapi kita orang Islam dituntun untuk menyebut zat yang maha agung ini dengan sebutan Allah Subhanahu. Dan bukan hanya Allah, ada 99 asma yang dikenalkan melalui Al-Quran. Kalau kita mengenali asmanya, maka dari situlah kita akan mengenali diri kita. Mengenali ciptaan Allah, yaitu makhluk, itulah awal kita memahami setiap makhluk ada yang menciptakan. Saya tanya, mohon maaf, kamu namanya tadi siapa? Tahun
1970 pian adalah. Sekarang tahun berapa? 2020. Nanti kira-kira 2200 pian masih adalah. Berarti bedanya ciptaan dengan yang menciptakan. Ciptaan ada awal, ada akhir. Maka yang menciptakan adalah kebalikan daripada ciptaan. Tuhan tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu cara mengenal diri. Paham tuh? Dua, cara mengenal diri. Kamu melihat tidak? Basar artinya melihat, kan? Melihatnya kita menghajatkan bola mata. Betul? Anda lepas bola mata, letakkan di piring, yakin tidak bisa melihat. Sekarang kita punya bola mata, tapi tidak ada cahaya, ketiadaan cahaya. Masuk ruangan, tutup jendela, tutup pintu, matikan lampu, tak bisa kita melihat. Makanya alam kubur disebut dengan alamuz zulma, alam kegelapan. Berarti melihatnya manusia memerlukan cahaya. Melihatnya manusia memerlukan apa fungsinya kita memahami ini? Kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tanpa perlu mata, tanpa perlu cahaya. Itu Allah. Jadi kalau ada orang mengaku Tuhan tapi masih bermata, lain. Perkenalkan, nama saya Lia Aminuddin. Ini kan kasusnya ngaku Tuhan. Saya dapat wahyu dan saya sekarang diangkat jadi Tuhan. Tuhan kok melihat pakai mata? Berarti sama dong dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, tidak layak jadi Tuhan. Nah, itu namanya ilmu tahu. Disitulah ketika kita semakin mengenal diri kita, maka kita akan kenal dengan kekuasaan Tuhan kita. Terakhir, ini terakhir, setelah ini jangan ditanya lagi, nanti kamu tambah stres. Dalam kaidah agama ada pernyataan. Ini penting loh. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan berpikir, tapi pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi khaliq. Jangan memikirkan Allah yang mencipta. Kayak apalah Tuhan tuh melihat kada bermata. Kayak apalah kada ada cahaya. Nanti bisa banyak jalan. Itu batasan tauhid loh. Jangan dilanggar. Kalau mau menciptakan, mau memikirkan ciptaan Tuhan, silahkan, supaya kita memahami bahwa ada zat yang maha hebat yang menciptakan itu. Sekarang kenapa kita sholat tidak betah, ibadah rasanya berat? Karena kita sholat tidak kenal dengan yang kita makanya jadi berat. Coba kamu, mohon maaf, pernah gak jatuh cinta? Sekarang misalnya saya jatuh cinta dengan seorang wanita. Ini jatuh cinta nih. Kenapa saya bisa jatuh cinta dengan wanita itu? Pertama pasti saya pernah melihatnya, betul? Yang kedua saya menyaksikan kecantikannya. Oh my God, very beautiful, I love her. Kan begitu? Kita kenal dia, kita saksikan dia cantik, lalu muncul rasa cinta. Kenapa kita tidak cinta dengan Allah? Kita tidak kenal dengan Allah, kita belum menyaksikan bagaimana keindahan Allah itu, makanya susah muncul rasa cinta. Lalu bagaimana kita mengenali Allah? Kita tidak memandang zatnya, tapi kita mengenali melalui asma dan sifatnya. Tadi kan sudah diajarkan satu sifat Allah, wujud. Ketika belajar sifat wujud nih, akhlaknya nih, oh berarti pala manusia ini berataan ciptaan Allah pala. Berarti kalau kita misalnya menghina, misalnya mama molah wadai, lalu kita sambati wadainya, ih wadai mama kada nyaman, ih wadai mama bentuknya jelek, sarik kada mama, marah kada mama. Sekarang teman kita ciptaan Allah, lalu kita hina dia, kau bodoh, kau jelek, kau bau. Yang kita hina sekarang siapa? Ciptaan. Kalau orang bertawaf tidak akan berani dia menghina makhluk. Menghina makhluk berarti menghina yang mencipta. Pemahaman tauhid, tapi tidak
bertahap. Belajar tauhid itu perlu proses. Oke, demikian dulu jawaban dari Ustaz ya. Puas tidak puas, Ustaz minta maaf karena waktu kita kan juga terbatas ya Ustaz ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Langsung acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami pintakan lagi kepada Ustadz Zainal Abidin Asmari. Kepada Ustadz kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka ya Rabb sebagaimana mereka memelihara merawat kami di waktu kecil. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, seandainya ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia di hari Jumat ini, mereka berada di dalam kubur dan barzakh, kami anak-anak yang berdoa ya Rabb. Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Warhamhum, curahkan rahmat di dalam kubur mereka. Wa'afihim wa'fu anhum, berikan kemaafan dan keampunan kepada kedua orang tua kami. Seandainya ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum kufran nufarin niran. Jadikan kubur kedua orang tua kami sebagai taman surga ya Rabb, dan jangan jadikan sebagai lubang daripada api neraka. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan ghairu qasirin yakunu lana aunan ala manhaji rasyad ya Rabb. Berikan kepada kami rezeki yang halal, harta yang barokah, agar kami dapat menafkahi orang yang kami cinta, agar kami dapat menegakkan kehormatan diri kami, kehormatan keluarga kami di tengah masyarakat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang saleh dan salihah, yang akan menjadi cahaya mata, pembawa bahagia dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan hidup di negeri dunia dan di negeri akhirat. Jauhkan kami daripada siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Ulun selaku pembawa acara minta maaf apabila dalam membawakan acara hari ini terdapat salah kata. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.